Ada beberapa dari kalian tuh yang bingung kenapa mereknya dari Indonesia tapi made in China atau made in Taiwan. Hai guys, aku Andrea Farens. Kesempatan kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian yang seperti itu ya. Kenapa harus seperti itu pembuatannya? Guys, pabrikan itu sebenarnya ada banyak tersebar di seluruh dunia ya. Termasuk di Indonesia harusnya juga ada. Tapi kenapa dari beberapa merek yang ada di Indonesia ataupun dari luar negeri itu bikinnya atau made-nya in China atau Taiwan? Alasan yang pertama adalah mungkin pabriknya itu memang ada di China atau Taiwan. Jadi mereka memiliki pabrik yang memproduksi barang-barang seperti itu ya. Ya, itu spekulasi aja sih karena memang faktor harusnya juga banyak. Yang kedua adalah kalau mereka tidak punya pabriknya, berarti mereka tuh harus kerja sama dengan pabrik-pabrik yang ada di China dan Taiwan. Karena pabrik yang di sana itu mampu memproduksi pesanan yang sesuai dengan apa yang mereka minta. Yang ketiga adalah, ini info yang aku dapat dari beberapa supplier maupun bos-bos besar ya, yaitu izinnya lebih mudah. Ya bisa bilang begitu sih ya. Jadi izinnya yang di China maupun Taiwan itu lebih mudah daripada yang di Indonesia. Yang keempat adalah biaya produksinya lebih murah ya, dalam arti lebih terjangkau daripada di negara asal. Dan info tambahannya adalah menurut dari beberapa sumber itu pemerintah di sana itu mensubsidi pabrik-pabriknya. Jadi ya nggak heran sih kalau bisa dapat lebih murah. Yang kelima adalah SDM atau sumber daya manusia di sana itu lebih banyak. Jadinya kalau yang memproduksi dalam jumlah banyak itu pengerjaannya jauh lebih cepat. Ya logis sih. Contoh yang paling sederhana itu ya, kalian pasti punya namanya handphone. Dan salah satu dari kalian, dari yang penonton di video ini ya maupun subscriber channel ini, itu pasti punya ada namanya Samsung dan juga Apple ya. Itu produk yang sudah umum banget. Dimana kalau Samsung itu berasal dari Korea Selatan dan Apple itu berasal dari California. Jadi dua merek ini tuh sebenarnya sudah brand yang sangat mendunia banget, besar banget. Uniknya adalah mereka mendesain barangnya itu di negara masing-masing. Samsung di Korea Selatan, Apple di California. Jadi mereka sudah ada basicnya masing-masing. Tapi untuk produksi massalnya, untuk yang bakalan dijual ke pasaran, itu mereka melemparnya ke China. Diproduksi massal di sana, kemudian baru dijual kembali ke beberapa negara lah ya. Jadinya kenapa mereka memilih China sebagai tempat untuk produksi massal, itu karena biayanya lebih murah dan juga produksinya jauh lebih cepat daripada di negara masing-masing. Jadi nggak heran ya kalau di Apple, terutama iPhone, iPad, dan gadget-gadget sejenis, itu di belakangnya tertulis Design in California, Assemble in China ya. Assemble itu perakitannya, jadi ya bisa dibilang made in China gitu loh. Sama seperti Samsung. Samsung itu dia desainnya di Korea Selatan, made-nya atau assemble-nya, perakitannya itu di China. Memang ada beberapa juga di Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Itu ada beberapa, tapi yang paling umum adalah China dan juga Taiwan. Contoh lainnya lagi adalah waktu aku bahas tentang Kitako, KTC Racing, dan KTC Kaitaku, itu banyak yang nanyakin juga sih, kenapa KTC Racing dan KTC Kaitaku itu made in China padahal merek Indonesia? Ya jawabannya seperti itu, produksinya lebih murah dan juga lebih cepat gitu. Jadi jangan heran kenapa made in China. Contoh yang lain adalah Ohlins ya. Kalau Ohlins itu setahu made in Sweden, mereka sudah punya pabriknya sendiri. Tapi orang Indonesia itu kreatif. Nah, kalian tahu lah harga Ohlins itu kan harganya benar-benar yang mahal banget ya, dan ya sesuai dengan kualitasnya. Tapi bagi sebagian orang di Indonesia itu kayak menganggap bahwa wah, aku pengen Ohlins tapi yang pengen yang murah meriah. Nah, ini ada beberapa ya, aku bisa bilang oknum ya, tapi ya nggak jahat juga sih sebenarnya ya.
itu dia beli namanya Ohlin yang ori, kemudian di copy. Paham? Jadi kalian yang punya Ohlin itu cek aja apakah Ohlin yang ori apa enggak ya. Tapi setauku, bagi kalian yang kaum mendang-mending, kaum low budget, kaum yang penting Ohlin, ya biasa sih sudah pasti dapatnya yang kopi ya. Ini pun juga kopi gitu loh. Karena aku yang orinya lagi habis, lagi kosong karena baru saja laku. Sebelum video ini aku buat, jadinya ya aku juga susah juga neranginnya ya. Yang ori seperti apa. Tapi aku sudah pernah dulu bikin videonya tentang Ohlin yang ori dan Ohlin yang KW ya. Contoh lainnya adalah spion ini ya. Ini kalian pasti tahu lah spion apa ya. Ini spion model Rizoma Tomok. Ya, ini harganya ya ada dari puluhan ribu sampai ratusan ribu. Dimana ya spion ini aslinya itu dari Italia dengan merek Rizoma. Dan kalian tahu harganya berapa? Ya ini harga per bijinya bukan ratusan ribu, tapi harganya sekitar 2 jutaan. Satu biji ya, bukan satu set. Kalau satu set kiri dan kanan itu harganya bisa sampai 4 jutaan. Atau mungkin sekarang bisa sampai 5 juta. Tergantung sih, aku juga nggak hafal banget ya untuk Rizoma yang ori. Tapi siapa sih yang mau beli harga spion beginian tuh sampai 4-5 jutaan? Ya kecuali sultan sih ya. Jadinya orang Indonesia tuh kreatif. Dibelilah satu set yang ori, kemudian duplikasi dengan harga yang lebih murah. Kalau yang ori, ya aku dulu pernah diajarin sama orang yang jual Rizoma yang ori. Itu yang ori itu Rizomanya, tulisan Rizomanya itu ada di dalam kaca. Nah yang di kopi itu tidak ada label Rizoma sama sekali. Dan bentuknya bener-bener plek. Dan kualitasnya pun juga sebenarnya ya cukup mantap. Dan waktu itu harganya sekitar 500-600 ribu satu set. Ya jadi orang pasti mau dong beli dengan harga segitu. Apalagi sekarang tuh sudah di kopi dengan harga mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu ya. Paling mahal sih setauku sekitar 300-400 ribu lah sekarang yang paling mahal. Tergantung dari kualitas cetakannya. Itulah kenapa banyak yang kopi produk atau cetak produknya itu di China. Mereka bisa bikin dengan harga berapapun, dengan kualitas apapun tingkatannya. Tapi tahu nggak apa timbal balik dari China ya dalam memproduksi atau mengkopi produk-produk yang ada ya, atau permintaan dari para pemesan? Sudah pasti ya pabrik-pabrik di China itu meminta rahasia yang ada dalam produknya itu. Contoh yang aku pegang ini adalah Samsung ya, Samsung S9 Plus. Nah, ini sudah lama sih, tahun 2018 ya. Ini kalau mau dicetak massal di China, Samsung harus kayak membuka isinya semuanya ini, rahasia-rahasianya sampai data-data komplitnya itu ke China sebelum diproduksi massal. Ya kan memang seperti itu aturannya. Ya memang bener, sudah bener aturannya seperti itu. Tapi China itu setelah dia memproduksi barang aslinya dari yang merek bersangkutan, itu dia bisa memproduksi lagi barang serupa dengan merek yang dia buat. Jadi nggak heran ya, sekarang itu kan ada namanya Xiaomi, ada yang namanya Oppo ya. Itu sebenarnya kalau kalian lihat ya, desainnya itu 70-80% itu mirip banget. Kalau Xiaomi itu mirip dengan Samsung, kalau Oppo itu mirip dengan iPhone. Gitu loh. Jadinya kenapa dibikinnya seperti itu? Namanya juga permintaan pasar. Begitu gitu loh ya. Jadi mereka tuh harus buka namanya. Contohnya lagi ya, sama seperti yang spion ini yang aku jelasin tadi. Kalau spion ini, ya anggap ini yang ori lah ya, kemudian di copy, otomatis kan China atau Taiwan itu sudah punya namanya blueprintnya. Ini tuh tinggal ya udah, ayo siapa yang mau bikin? Si A mintanya yang kualitas harga 300.000, bikin. Si B minta harga 200.000, bikin. Si C bikinnya harga 100.000, bikin. Ya dibikin gitu loh. Karena apa? Permintaan pasar. Yang penting untung gitu loh. Nggak peduli kualitasnya seperti apa, yang penting untung. Karena sudah tahu ada harga, ada kualitas gitu. Jadi nggak usah heran kalau sekarang itu banyak barang-barang kopi yang gampang banget diproduksi ya. Itu karena ya China gitu loh. Mereka punya yang namanya kekuatan untuk produksi massal di pabrikannya, entah dengan merek yang asli maupun yang tiruan. Jadi jangan heran kebanyakan produksi tulisannya pasti made in China, made in Taiwan. Ya jangan heran gitu. Kecuali kalau yang ori ya, setauku sih rata-rata di negara masing-masing. Contohnya kalau
Aku nggak tahu kalau di dunia selain permotoran ya. Kalau yang kayak Ohlin ini itu dia di Sweden. Kalau yang YSS seperti ini rata-rata sih udah pasti Thailand ya. Setauku mereka tidak ada bikin di luar negeri, setauku loh ya. Kemudian Rizoma yang tadi aku sebutkan itu Itali, Brembo itu buatannya Itali. Kemudian Akrapovic, kalau kalian tahu ya kenapa Akrapovic itu buatannya dari Slovenia, hampir salah sebut. Kemudian Yoshimura itu setauku sih memang Jepang ya, original Jepang, tapi mereka sudah melebarkan sayap untuk produksi. Ada yang dari Thailand, ada juga yang dari USA, sama kalau yang di Eropa aku lupa ya, UK ya kalau, atau di mana, pokoknya ada mereka produksinya gitu loh. Nah itu yang aku tahu. Jadi sudah terjawab ya kenapa alasannya China atau Taiwan dijadikan tempat produksi massal ya, paham kan? So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.